Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya kembali membagikan buku dari buku Bishop Dag Heward-Mills dengan judul Bahaya Rohani. Dalam bab 8-nya dikatakan wanita asing di dalam Alkitab. Dalam kalimat pertama di bab ini dikatakan seorang wanita asing adalah seorang yang mencemari dan merusak gereja dan pelayanan para individu. Jadi wanita asing adalah orang yang benar-benar menabur benih, yang memangsa, menargetkan setiap pelayan-pelayan, setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja itu yang menjadi target, yang menjadi mangsanya setiap orang-orang asing itu gitu. Dan dikatakan di bab ini tanda orang asing itu adalah orang yang nggak dikenal, dalam arti kita nggak kenal orang itu seutuhnya, kita nggak kenal orang itu seluruhnya gitu. Jadi kita hanya tahu sebagian, sehingga itu yang memicu atau membuat orang itu bisa yang namanya double life, yang bisa yang namanya bermuka dua gitu, karena nggak seluruhnya itu dilihat, dibuka sama orang itu gitu. Dan kita bisa dikatakan nggak sungguh-sungguh mengenalnya gitu, dan itu yang membuat kita tuh nggak tahu the whole cerita dari setiap orang itu. Dan kita juga harus hati-hati dengan lidah atau perkataan mulut dari setiap orang-orang wanita pria asing, karena senjata awalnya itu dari mulut, bisa kita katakan ya. Karena nggak mungkin kan tiba-tiba langsung melakukan percabulan segala macam. Pasti dimulai dari yang namanya perkataan, dari yang namanya mulut, komunikasi, relationship, hubungan. So make sure kita memiliki mulut yang bukan merayu, bukan yang penuh dengan hawa nafsu, melainkan benar-benar mulut yang memberitakan kabar baik gitu, memberitakan iman buat setiap orang. Dan kita harus memiliki, kembali lagi, hubungan yang benar-benar circle-nya itu bersih, circle-nya itu yang sesuai dari Tuhan. Di Alkitab dikatakan bahwa tokoh yang paling terkenal yaitu Simson. Simson itu menikahi Delila, dan Delila ingin mengetahui kekuatan Simson itu dari apa sih. Dan singkat cerita, Delila merayu Simson hingga 3 kali, dan Simson di situ jatuh karena Simson memberitahukan apa yang menjadi kekuatan yang Tuhan berikan gitu, kasih karunia apa yang Tuhan kasih buat Simson, yaitu melalui rambutnya. Dan itu dari apa? Itu semua dari komunikasi, dari rayuan. Rayuan itu apa? Rayuan itu dari mulut, dari ngomong. So make sure kita tuh nggak terjebak, kita nggak yang namanya punya pikiran yang cetek gitu atas setiap hubungan satu dengan yang lain gitu. Karena nggak semuanya itu harus di overthinkingin yang membuat oh dia begitu sama aku gitu. No. Yuk kita punya mindset, punya pikiran yang dewasa, yang luas gitu, untuk yang namanya itu nggak terbuai yang nggak kemakan dengan setiap omongan-omongan, apalagi dengan orang yang kita even belum kenal secara benar gitu. Kayak misalnya kita alamin sesuatu dan kita banyak orang yang mungkin kasih pendapat ke hidupmu, tapi mau nggak kita benar-benar dengar dengan orang yang emang udah kenal kamu dan kamu mengenal dia gitu. Karena kalau kita mendengarkan suara semua orang, ya kita nggak akan kemana-mana gitu. Karena ya masa semuanya dilakuin, semuanya bener dong, nggak mungkin gitu. Dan aku percaya ketika kita benar-benar ikutin suara gembala kita, ikutin yang namanya suara pemimpin kita, itu adalah yang terbaik, itu adalah yang Tuhan sudah sediakan untuk setiap hidup kita. So apa step pertama untuk kita tuh gak kena bisa berjaga-jaga atas setiap orang-orang asing di sekitar hidup kita gitu, yang yang masuk ataupun yang ingin masuk ke dalam setiap hidup kita, yaitu melalui hubungan, pergaulan,
perkataan orang yang kita filter, yang kita benar-benar filter, saring semuanya. Karena kita harus bedain yang namanya benar-benar mungkin pujian atau kagum gitu, atau itu hanya rayuan yang setan pakai untuk yang namanya memberi benih wanita asing, menjatuhkan kita di area ini gitu teman-teman. So make sure kita nggak jatuh lagi gitu di lubang yang sama seperti mungkin orang di atas kita ataupun orang-orang yang udah di Alkitab dikatakan gitu. So itu aja, ingat, jaga setiap pendengaran dan mulut kita untuk kita itu benar-benar mendengar yang baik, melihat yang baik, dan mengeluarkan kata-kata yang baik, yaitu kata-kata yang penuh dengan iman dan damai sejahtera bagi setiap orang. Thank you semuanya, God bless you.